Halo, selamat sore semuanya. Wah, di sini sudah ada banyak sekali rupanya. Coba, Miss mau rename dulu ya. Teman-teman boleh dinyalakan videonya ya, teman-teman ya. Boleh dinyalakan video dan audionya. Nih, Miss mau lihat wajah-wajah dari teman-teman semua nih. Di sini sudah ada siapa saja nih? Sudah ada Arya, kemudian ada Umay, dan juga Rifano ya. Oke. Oke, boleh dinyalakan videonya, teman-teman semua ya. Di sini sudah ada Umay nih. Umay udah nyalakan videonya. Thank you, Umay. Oke, Arya juga sudah kelihatan ya. Wah, ceria sekali teman-teman hari ini. Ya, kemudian Rifano nih. Coba, Rifano boleh dinyalakan videonya juga ya. Kita kenalan dulu nih sama teman-teman yang lain nantinya di hari ini ya. Karena kelas perdana. Oke, coba. Sebentar. Oke, iya boleh Rifano. Nah, ini di sini sudah ada Umay, Arya, dan Rifano. Kita tunggu teman-teman yang lain join dulu ya, sambil Miss mau ini kasih reminder dulu. Nah, teman-teman, kita sambil ngobrol-ngobrol santai dulu nih, karena kita baru pertama kali ketemu ya di kelas Python Start 2. Nih, terutama Umay, kita baru pertama kali ketemu ya, Umay ya. Panggilannya benar Umay. Bener-bener. Benar ya, Kak Oksa tahu dari tanya-tanya dari tutor sebelumnya. Oke, thank you Umay ya. Kita mulai dari siapa dulu nih yang udah siap untuk perkenalan nih. Apa dari Miss dulu? Dari Miss dulu ya, karena Miss di sini akan mengawali teman-teman ya untuk memperkenalkan diri. Nah, di sini perkenalkan ya Miss Oksa ya atau Kak Oksa, teman-teman boleh panggil Miss, boleh Kak juga boleh ya. Miss Oksa akan membantu teman-teman dan menemani teman-teman semua untuk belajar di kelas Python Start 2 di Algonova ya, Algorithmics. Seperti itu. Nah, kemudian background dari Miss adalah di machine learning. Nah, mungkin ada yang sudah pernah dengar machine learning ya. Nah, itu backgroundnya Miss ada di sana, teman-teman ya. Dari matematika, dulu kuliahnya di matematika. Kemudian untuk background latar belakang khususnya di machine learning. Nah, itu Miss spesialis di sana. Oke, gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kalau hobinya Miss banyak banget sebenarnya. Miss suka main sepatu roda, Miss suka bikin konten. Banyak banget ya, masak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Nih, kita sapa dulu. Ada yang baru saja join rupanya. Halo Kenzi, selamat bergabung Kenzi. Halo Kenzi, Kak. oke, halo. Boleh dinyalakan videonya dulu ya, Kenzi ya. Coba, Miss pengen lihat nih wajah Kenzi. Oke, wah sudah kelihatan ya. Thank you Kenzi. Kita hari ini akan berkenalan dulu karena baru pertama kali ketemu ya, Kenzi ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Arya dulu deh nih. Sepertinya Arya sudah siap ya. Oke, halo Arya. Selamat sore. Hai. Hai, coba Arya boleh perkenalan diri nama, kemudian sebutkan hobi Arya ya. Kita sapa teman-teman semua di sini. Oke, sudah siap Arya? Sudah? Oke, boleh. Jadi aku namanya Arya. Hobiku main sepak bola, Sepak bola. senam, main Oke, piano, piano. Apalagi? Wah, keren banget. Banyak sekali Arya hobinya ya. Lalu ada lagi hobinya Arya? ada. Ada? Udah ya ngoding juga nih hobinya Arya. Ya, dan naik sepeda. Naik sepeda juga. Biasanya main sepeda sama siapa? Sama papa atau sendiri sama teman-teman gitu mainnya? Kayak kayak aku suka Main? main sepeda karena bisa jalan terus lah. Oh gitu. Terus. Wah, keren sekali Arya. Banyak banget ya hobinya ya. Ternyata Arya juga jago main piano nih teman-teman ya. Selain ngoding, piano juga jago olahraga juga nih. Oke, keren Arya ya. Selamat bergabung di kelas Python Start 2. Thank you Arya. Kita akan sapa teman kita yang lain ya. Sepertinya ada yang baru join juga nih. Halo Janet nih. Halo Janet, selamat sore. Selamat bergabung Janet.
Apakah sudah bisa dengar suara Miss atau belum nih? Coba Janet boleh dinyalakan video dan audionya ya. Nih, kita pengen lihat wajah-wajah semuanya nih, teman-teman. Karena kita baru pertama kali ketemu ya. Oke, boleh dinyalakan audionya kalau sudah pernah bertemu sama Miss ya. Di sini siapa yang sudah pernah bertemu sama Miss? Baru Rifano sepertinya sudah ya di kelas Python Start sebelumnya. Lalu Arya juga pernah bertemu ya waktu di kelas graduation nih. Kemudian untuk Kenzi, Janet dan juga Umay ya, Miss baru pertama kali ketemu. Nah, ini sekarang kita akan perkenalan diri ya. Tadi sudah ada Arya, kemudian kita lanjutkan nih. Sepertinya Umay sudah siap ya. Oke, Umay boleh mulai perkenalan diri ya. Eh, Halo, nama saya Umay. Nama Oke, panjangnya Numair Arsaroja. Saya tinggal di Bintaro, Jakarta Bintaro. Selatan, Bintaro, Tangerang Selatan. Saya kelas 8 SMP SMP. dan Mm-mm. hobi saya ngoding, membaca sama mengedit. Oh, mengedit apa itu, Umay? Biasanya Kayak artikel gitu, Miss. artikel. Wah, keren sekali. Sering buat artikel juga, Umay. Enggak di Wikipedia aja, bukan buat. Eh, Oh, Pernah buat, cuman ya pernah sekarang buat. udah nggak sesering itu. Oke, itu biasanya bahas tentang apa tuh, Umay? Biasanya paling sering Politik. tentang politik. Wah, topiknya berat ya. Keren nih, Umay. Sering ngikutin berita-berita dong, Umay. Iya, Miss. Update selalu ya. Wih, keren nih, calon politikus. Cita-citanya Umay apa ini? Jangan-jangan politikus. Cita-citanya Apa tuh? kalau untuk ini mungkin kalau Mm-mm. jurusannya mungkin di IT, tapi kalau IT. cita-citanya ada banyak. Banyak apa tuh? Ada Coba. ada programmer, pembuat game kayak gitu, Programmer, terus buat game. presiden juga. Oke, keren ya. Iya, mantap nih Umay ya. Hobinya banyak sekali. Kemudian cita-citanya juga mantap ya, keren. Oke, thank you Umay. Selamat bergabung di kelas Python Start 2 ya. Kita baru pertama kali ketemu nih. Oke, thank you Umay dan Arya. Kita lanjut lagi ya. Kita sapa teman kita. Ada Kenzi di sini. Halo Kenzi, selamat sore. Kalau Kenzi, oke, sudah bisa dengar suara Miss ya. Coba Kenzi boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman semua. Kita sapa ya teman-teman di sini. Oke. Jadi nama panjang aku Ken, biasanya dipanggil Ki. Mm-mm. Uh, aku tinggalnya di Oke, sorry Kenzi, suaranya sepertinya Ciputat, agak patah-patah nih. Mm-mm. Tangerang Selatan. Agak patah-patah Kenzi, suaranya. Sorry. Halo Kak. Halo. Halo, oke. Ini tadi suaranya Kenzi patah-patah kayak Robert. Coba boleh diulang. Kenzi panggilannya siapa biasanya? Aku biasanya dipanggilnya Kenzi. Kenzi ya. Berarti di sini teman-teman Ya, dan Miss bisa panggil Kenzi ya. Oke. Kemudian Kenzi asalnya dari mana tadi? Dari aku tinggal di Tangerang Selatan dari di Tangerang Ciputat. Selatan, Ciputat ya. Kemudian hobinya Kenzi Iya, biasanya apa? Kenzi. Nih, Miss pengen tahu. aku hobinya main Mm-mm. bola. Main bola. Terus apa lagi selain main bola? Iya, sama olahraga. Olahraga. Olahraganya apa aja tuh, Kenzi Olahraga biasanya? Olahraganya apa biasanya? Olahraganya tadi sepak bola. Terus apa lagi? Ada lagi? Heeh, basket, basket. Wah, banyak sekali renang. ya. Renang. Oke, Kenzi, lumayan banyak ya. Keren nih, Kenzi. Lalu selain berolahraga, Kenzi suka apa lagi hobinya? Yang berkaitan sama ini coding? Suka coding juga, Kenzi? Suka Suka ya, suka suka eksperimen ya. main game. Suka main game juga. Biasanya game apa, Kenzi? Mainnya? Biasanya Fortnite. Fortnite. Oke, di sini ada yang main Fortnite juga nggak nih?
Bisa mabar sama Kenzi ya. Oke, thank you Kenzi. Selamat bergabung di kelas Python Start 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada Janet nih. Wah, di sini yang paling cantik Kak Uksa sama Janet ya, karena ceweknya cuma dua. Oke, halo Janet, selamat sore. Oke, Janet, apakah sudah bisa dengar suara Kak Uksa? Sudah. Sudah? Oke, thank you Janet. Boleh mulai perkenalan diri ya. Kita sapa teman-teman semua di sini, Janet. Nama saya Janet, umur 16, tinggal di Jakarta Barat. Oke, tinggal di Jakarta Barat ya, asalnya Janet ya. Biasa dipanggil siapa nih, Janet? Janet atau Jen? Janet bisa. Janet ya. Oke, berarti Miss nanti dan teman-teman panggilnya Janet ya. Oke, namanya bagus sekali. Thank you, Janet. Kemudian Janet hobinya biasanya apa nih? Uh, Hobi saya menonton film dan mendengarkan lagu. Menonton film dan mendengarkan lagu. Wah, sama. Ini juga suka nonton. Nonton film apa biasanya, Janet? Drakor suka nggak? Drakor suka juga? Suka tapi nggak sering. Enggak sering, tapi biasanya nontonnya random gitu. Kalau Janet, atau ada yang khusus nih topiknya tentang ini doang yang disukai Janet, atau random? Random aja sih. Random aja ya. Oke, sama. Miss juga suka nonton film ya. Oke, kemudian suka mendengarkan musik juga ya, Janet ya. Ya, kalau cewek biasanya nggak terlalu suka ini ya, kayak main game gitu. Biasanya Janet suka main game juga nggak? Main game? Nggak begitu sih. Nggak begitu ya, tuh kan bener ya. Jadi kebanyakan kalau cewek-cewek tuh ini teman-teman ya, kayak Janet, Kak Oksa gitu dan teman-teman kelas-kelas lainnya kalau yang cewek-cewek nggak terlalu banyak yang suka game, apalagi kalau udah SMA. Kalau udah mulai SMA itu kebanyakan mereka lebih suka ke dengerin musik, terus tadi nonton film ya, drakor dan lain-lain gitu. Oke, thank you Janet ya sudah bergabung di kelas Python Start 2. Selamat bergabung. Thank you Janet. Kita lanjutkan lagi di sini. Yang sering ketemu sama Miss Oksa ini ada Rifano. Halo Rifano, selamat sore. Sore. Oke, coba Rifano boleh sapa teman-teman semua di sini ya, boleh perkenalan diri. Nih. Halo, nama saya Oke. Rifano. Oke, kemudian Rifano boleh sapa teman-temannya dong. Boleh disebutin hobinya Rifano biasanya apa? Coba. Biasanya saya suka Mm, main game main sama game programming. sama programming ya. Biasanya main game apa aja Rifano? Coba boleh disebutin. Minecraft, Minecraft, Roblox, Roblox. yang begituan. Oke, lumayan banyak ya Minecraft dan Roblox nih. Siapa yang suka main Minecraft dan Roblox juga nih? Arya, Umay, sama Kenzi suka main apa biasanya? Minecraft, Miss. Minecraft juga. Nah, ini bisa mabar nih. Siapa yang suka main Minecraft? Ada Arya, Rifano, siapa lagi? Aku suka Ada? main Roblox. Ah, Roblox juga. Arya suka main Roblox sama Minecraft ya. Terus ada lagi? Aku pernah mau download Minecraft tapi malah gak bisa lagi. Belum bisa download. Coba nanti minta tolong ini tanya sama teman-teman yang di sini nih. Ada Umay dan Rifano yang biasanya main Ini di nih. Google aja deh. Di Iya Google ini aja. sama sama teman-teman nanti bisa mabar ya. Nah, Rifano, Arya, Umay, Kenzi, Janet. Oke, thank you Rifano. Kemudian selain bermain game, tadi Rifano juga hobi ngoding ya. Nih, biasanya kalau di kelas Rifano itu suka eksperimen teman-teman. Kemarin juga Rifano buat beberapa project ya. Nanti boleh ditunjukkan ke teman-teman ya, Rifano ya, saat di kelas ya. Boleh di-share linknya di grup ya. Thank you Rifano. Kemudian Rifano ada lagi selain ngoding sama bermain game, hobinya apa lagi tuh? Ada Itu lagi? aja sih. Itu aja ya. Oke. Thank you Rifano ya. Selamat bergabung kembali di kelas Python Start 2 nih. Algorithmics.
Oke, teman-teman semua, ini di sini sudah saling kenal ya. Pastikan teman-teman semua sudah saling kenal. Ada Umay, Arya, kemudian ada Kenzi, ada Janet, dan juga Rifano. Nah, di sini teman-teman nanti boleh saling sharing ya, boleh ngobrol, diskusi di WhatsApp ya. Teman-teman sudah masuk ke grup atau belum nih? Siapa yang belum masuk grup? Ada yang belum masuk grup? Sudah semua? Pastikan teman-teman sudah masuk grup ya, parents-nya juga ya, supaya teman-teman nanti bisa selalu dapat update informasi dan juga untuk koordinasi, misalnya untuk link Zoom, kemudian kalau ada update-update informasi biasanya Miss akan infokan di sana. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Oke, sepertinya perkenalannya sudah cukup ya. Nah, hari ini Miss akan mulai dengan materi nih. Jadi untuk Python Start 2, nih sepertinya tadi sudah ada yang ngechat ke Miss tanya, di Python Start 2 belajar tentang apa? Nah, dulu sepertinya teman-teman waktu di graduation sudah pernah ini ya, ditunjukkan ya beberapa contoh project yang akan dibuat di kelas Python Start 2. Nah, di kelas Python Start 2 nantinya teman-teman akan belajar membuat project ya. Projectnya antara lain ada aplikasi desktop, ya, aplikasi sederhana itu untuk pemula. Kemudian ada juga game. Nah, itu yang akan dibuat oleh teman-teman yang akan dipelajari di kelas Python Start 2 ini. Nah, sebelum membuat game dan project-project lainnya, hari ini ya di pertemuan 1, 2, 3, dan 4 nantinya kita akan review materi-materi yang sudah pernah teman-teman pelajari di kelas sebelumnya. Nah, sebelumnya teman-teman di sini Miss akan share screen dulu ya. Jadi materinya adalah tentang handling exception. Nah, apa itu? Jadi teman-teman di sini harus memiliki sebuah skill yang wajib dimiliki seorang programmer nih, yang cita-citanya jadi programmer ya. Jadi, sebagai seorang programmer nantinya, teman-teman harus bisa mengetahui ya dan juga memperbaiki error. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Skill yang paling penting, memperbaiki error yang ada di sebuah program. Nah, sebenarnya ini teman-teman sudah sering mengerjakan ya. Cuman nantinya kita akan review ya dan juga mendalami lagi. Nah, ini yang habis liburan, lebaran kemarin ya. Sambil pemanasan dulu, kita akan mulai ngoding lagi ya hari ini. Oke, nah di sini seperti biasanya teman-teman akan bermain role play ya sebagai junior developer. Kemudian kita akan bekerja sama teman-teman ya di dalam sebuah tim namanya pro team. Nah, ini ada yang namanya Cole, kemudian ada yang namanya Emily. Nah, ini masih ingat ya, teman-teman ya, kemarin di sini ada Cole, ada James. Nah, ini ada pengembang senior kita. Dia adalah atasan kita ya. Kemudian kita diminta untuk membantu ya, membantu dan memperbaiki kode programnya yang ada error-errornya. Oke, kita akan review dari jenis data nih. Oke, kita slideshow ya, supaya kelihatan lebih jelas. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi di sini ada jenis data ya. Jenis data yang sudah pernah teman-teman pelajari. Di sini ada bilangan bulat atau integer ya. Kemudian ada bilangan desimal. Lalu ada float dan juga ada boolean. Coba teman-teman boleh bantu sebutkan bilangan ya, contoh bilangan bulat nih atau integer dari siapa dulu ya? Umay. Nih, Umay boleh dibantu ya. Coba sebutkan satu bilangan bulat. Nih, Umay boleh sebutkan. Mm-mm. Bilangan bulat itu yang tidak berkoma kayak 100, 200, 300, empat Ya, ratus. betul. Oke, ya, good job, Umay. Ya, benar banget ya. Yang dikatakan Umay tadi, yang tidak ada koma ya, teman-teman ya. Bilangan bulat atau integer, itu contohnya tadi 100, 200, 300 ya. Satu, dua, tiga, itu juga bilangan bulat ya. Jadi kalau tidak ada koma, dia merupakan integer. Nih, bilangan bulat. Oke, mantap. Thank you, Umay. Lanjut lagi ya, berikutnya nih untuk bilangan desimal nih. Siapa yang mau memberi contohnya? Ada yang mau memberi contoh bilangan desimal? Tadi sudah ada Umay. Mau lanjut? Siapa ya? Rifano nih. Oke, Rifano boleh dibantu sebutkan bilangan desimal. Satu atau dua boleh disebutkan. 3,14, 3,14, kemudian 2,6.
2,6. Oke, thank you Rifano ya. 3,14 itu bilangan apa Rifano? Ada Pi. yang iya pi ya di matematika ada 3,14 itu bilangan pi ya. Thank you Rifano ya. Mantap. Lanjut lagi berikutnya ada float dan boolean. Nah, ini yang boolean itu teman-teman ya, kita akan ingat-ingat kembali. Jadi kalau boolean itu bilangan yang terdiri dari dua nilai. Ada true dan false. Nah, itu ya. Ada true dan false. True itu untuk benar dan false itu untuk salah gitu ya. Lanjut lagi. Berikutnya ada tipe data string, teman-teman. Nih, coba kita ingat-ingat lagi. Tipe data string itu merupakan sebuah tipe data yang ditandai dengan tanda kutip. Contohnya seperti yang ada di depan ini di layar ya. Ada John, kemudian ini ya, yang ada tanda petik seperti ini warna merah. Ini merupakan string. Nah, ini ya, jadi dia sebuah kata-kata, kalimat. Dia tidak bisa kita operasikan menggunakan seperti bilangan bulat ya, menggunakan perkalian, pembagian, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, nah selanjutnya ada fungsi. Nah, coba Miss mau tanya untuk fungsi yang sudah pernah teman-teman gunakan di kelas sebelumnya nih dari Kenzi. Dulu Kenzi sudah pernah menggunakan fungsi apa saja Kenzi? Boleh disebutkan satu atau dua, boleh. Boleh dibantu sebutkan fungsi yang sudah pernah Kenzi pakai nih. Contohnya seperti yang ada di layar, boleh. Boleh disebutkan. Yang menurut Kenzi ini merupakan fungsi yang mana? Ada fungsi? Fungsi, coba Miss bantu satu ya, contohnya ya. Contohnya yang di depan ini yang berwarna biru. Yang pertama di situ ada fungsi print. Fungsi print itu kita gunakan untuk mencetak. Kemudian, Kenzi, Variabel, oke, variable itu adalah sebuah ibaratnya dia adalah sebuah kotak yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sesuatu ya, Kenzi ya. Contohnya di sini ada variable name. Kemudian kalau yang dimaksud dengan fungsi di sini ada yang berwarna biru apalagi Kenzi di layar selain print? input, Input, iya betul banget ya. Jadi yang disebutkan oleh Kenzi benar ya teman-teman ya. Fungsi di sini ada dua contohnya yang di layar. Ada print dan juga input. Kemudian selain print dan input, masih banyak sekali fungsi-fungsi yang sudah pernah teman-teman pakai ya. Lalu banyak juga yang bisa kita buat. Kemarin sudah pernah belajar untuk membuat fungsi ya. Nah, di sini ada contohnya. Kemudian fungsi input itu digunakan untuk memasukkan data ya. Kalau print untuk mencetak, kalau input untuk memasukkan data. Oke, diingat-ingat ya. Oh ya, nanti Miss ada kuis nih. Di akhir sesi ada kuis ya. Kuisnya nanti kita akan main game gitu. Nah, jadi pastikan teman-teman kalau ada yang belum paham, ditanyakan ya. Pokoknya langsung tanya aja. Miss, aku belum paham yang ini. Boleh tanyain. Oke, gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Berikutnya. Di sini sudah ya, kita lanjut pernyataan bersyarat. Nah, ini yang akan teman-teman review hari ini. Pernyataan bersyarat itu bisa menggunakan condition, teman-teman ya. Condition. Kita ingat-ingat lagi, ada if. Ini yang kita gunakan. If else ya. Jadi kalau teman-teman memiliki beberapa kondisi atau condition, kita bisa menggunakan if dan else. Kalau ada dua, contohnya di sini penggunaannya seperti ini. If ekspresi itu benar, titik dua, jangan lupa ada titik duanya. Kemudian terdapat indentasi. Nah, indentasi itu yang ini teman-teman, 4 spasi itu ya. Jadi penggunaan indentasi itu bisa digunakan sebanyak 4 spasi. Satu indentasi bisa sama dengan 4 spasi. Kemudian di sini penulisan if dan else juga harus sejajar ya. Kemudian di sini ada titik duanya juga. Jangan sampai ketinggalan. Nanti biasanya kalau di kode yang ada errornya, dia masih kurang titik dua. Nah, itu masih error, teman-teman. Jadi bisa dicek kembali ya untuk kode program yang ada di latihan-latihan nanti. Oke, seperti itu. Lanjut lagi. Berikutnya, nah kalau di sini ada if di dalam if, teman-teman ya. Jadi ada if di dalam if. Jadi kalau penulisan if-nya dua kali, kita bisa gunakan indentasi juga. Sama seperti tadi. Oke, seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi. Ketika terdapat 3 kondisi, penulisannya berbeda. Nah, kalau 2 kondisi tadi ada if dan else.
kalau tiga kondisi kita bisa gunakan if, elif, dan else ya. Ingat-ingat nih, ada if, kemudian elif, kemudian ada else. Nah, itu ya struktur penulisannya. Kalau ada empat kondisi, siapa yang tahu nih? Kalau ada empat kondisi, kita bisa gunakan struktur penulisan seperti apa? Ada yang mau bantu jawab? Kalau empat kondisi, ya While, Umay. Miss. Bukan. While. Gimana? While? While. Pakai while. Oh, while looping. While looping itu ya, Umay ya. Iya. Oke, ya itu nanti kita akan bahas. Ya, thank you, Umay. Nanti kita akan bahas juga itu ya. Kemudian kalau ada empat kondisi ya, condition, maka kita bisa gunakan if, elif, elif lagi, kemudian else. Nah, itu ya. Kemudian yang disampaikan sama Umay, oke, kita akan bahas teman-teman tentang while loop. Nah, ini Pak. Nah, ini ya. Oke, thank you Umay. Umay sudah mengingatkan kita ya tentang looping. Jadi teman-teman, di dalam Python kita sudah pernah belajar tentang looping ya. Ada while loop dan for loop. Itu ada dua jenis. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang disebutkan oleh Umay tadi tentang while loop. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini, teman-teman. Jadi ada while ya, lalu kita sebutkan conditionnya. Lalu dia akan melakukan tindakan-tindakannya. Dan di sini penulisannya juga sama, ada titik dua dan juga ada indentasi. Satu indentasi diingat-ingat. Tadi ada berapa spasi, teman-teman? Bisa empat spasi ya, empat spasi. Ya, diingat-ingat. Oke, good job. Lanjut lagi berikutnya. Di sini ada sebuah contoh. I sama dengan nol. Dia adalah variabel yang menyimpan angka nol. Ya, I adalah sebuah variabel yang disebutkan oleh Kenzi tadi ya, variabel. Jadi I di sini ya menyimpan angka nol. Kemudian while I tidak ya, kurang dari 10, maka dia akan melakukan tindakan satu, tindakan dua, dan lain sebagainya. Lalu dia akan ditambahkan satu, gitu ya. I plus sama dengan satu ini maksudnya dia akan terus bertambah satu. Nah, seperti itu ya, terus bertambah. Karena looping, karena dia akan terus menerus ya, berkali-kali, tidak hanya satu kali saja. Nah, itu kalau looping, teman-teman. Nah, kalau while, dia akan melakukan terus ketika ekspresi itu benar. Nah, seperti itu ya. Kalau for loop biasanya kita gunakan untuk menyimpan angka. Misalnya kita akan menuliskan sebuah kata sebanyak 100 kali. Nah, jadi kita bisa for loop sebanyak 100 kali gitu ya. Kalau while loop itu melakukan sesuatu ya secara berulang-ulang ketika ekspresi itu benar. Nah, kalau salah dia akan stop. Seperti itu contohnya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nih, ada yang mau bertanya dari Janet, Arya, Umay, Kenzi, Rifano? Ada yang mau bertanya? Sampai sini apakah bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada. Belum ada? Oke, dari Kenzi belum ada. Dari Umay, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Belum ada juga ya. Oke, dari Rifano, ada yang mau Belum. ditanyain? Belum ada. Dari Arya, apakah ada yang mau ditanyain? Belum ada? Oke. Dari Janet, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Belum ada, Kak. Oke, thank you teman-teman semua ya. Oke, karena belum ada yang mau bertanya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget disampaikan ya. Nah, kita akan lanjutkan untuk praktik nih. Setelah ini kita akan praktik. Oke, boleh dibuka dulu teman-teman. Modul satu, lesson satu ya. Kita buka semuanya. Nah, di sini Miss akan stop share. Sekarang gantian teman-teman yang share screen ya. Untuk akunnya, apakah ada yang lupa username dan passwordnya? Boleh disampaikan kalau ada yang lupa username dan passwordnya ya. Oke, untuk linknya coba misalkan bantu share juga ya di chat Zoom. learnalgonova.id ini ya. Oke. Nih, Rifano sudah share screen. Thank you, Rifano. Oke, boleh dilanjutkan teman-teman. Boleh share screen juga. Sudah ada Arya dan Umay ya. Thank you, Arya dan Umay sudah share screen. Oke, di sini Miss sudah share linknya ya. Teman-teman boleh diklik linknya. Kemudian dimasukkan username dan passwordnya. Oke, yang ada kendala boleh disampaikan.
Misalnya belum bisa login atau mau buka course-nya belum terbuka ya, boleh disampaikan teman-teman kalau ada kendala. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nih, untuk Kenzi dan Janet, apakah sudah bisa membuka lesson satu, modul satu lesson satu? Apakah sudah ketemu? Oke, Kenzi, coba Miss lihat dulu. Oh iya, sudah ya. Thank you, Kenzi. Untuk Janet, apakah sudah terbuka lesson satunya? Oke, thank you, Janet. Sudah share screen juga ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, sudah juga bisa terbuka ya, Janet ya. Thank you. Nah, kalau sudah, kita akan bahas semuanya, teman-teman ya. Kita akan mulai dari yang pertama nih. Nomor satu di sana ada perintahnya, teman-teman. Cocokkan konstruksi dengan fungsinya. Nah, tadi yang kita bahas ya, ada operator bersyarat, looping, kemudian ada ekspresi logis, dan juga fungsi. Coba teman-teman bisa pilih dulu menurut teman-teman manakah jawaban yang benar. Nah, itu mana saja bisa diklik centang ya, teman-teman ya. Nah, yang sudah bisa menemukan siapa nih coba boleh di-share ya di chat Zoom. Nih, teman-teman. Kita akan bahas dulu. Coba Miss mau buka platformnya juga. Oke, nomor satu ya. Yang pertama di sini ada operator bersyarat. Kita akan bahas nih. Operator bersyarat itu merupakan pilihan perintah tergantung pada apakah kondisinya benar. Nah, itu ya. Jadi, pilihan perintah tergantung pada apakah kondisinya benar, itu pasangannya adalah operator bersyarat. Kemudian, looping pasangannya adalah menjalankan perintah saat kondisinya tetap benar. Nah, itu ya. Looping itu menjalankan perintah saat kondisinya itu tetap benar. Lalu loop dengan penghitung, dia akan menjalankan perintah sambil menghitung jumlah pengulangan. Ini yang for loop tadi, yang pernah kita bahas ya. Kemudian ada ekspresi logis. Nih, ekspresi logis itu merupakan ekspresi yang mengambil nilai true atau false. Nah, itu kalau ekspresi logis. Kemudian yang terakhir ada fungsi. Fungsi merupakan algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang memiliki namanya sendiri. Coba, Miss akan bantu capture ya untuk jawaban nomor satu. Nih, Miss akan bantu capture jawaban nomor satu di chat Zoom. Oke, teman-teman boleh dilihat di chat Zoom. Untuk nomor satunya nih, yang masih ada kendala, boleh banget ditanyain sama Miss ya. Nomor satu. Yang sudah selesai nomor satu, boleh dilanjutkan ke nomor berikutnya. Di nomor dua. Oke, good job teman-teman. Sepertinya lancar ya untuk nomor satu ya. Nih, Kak Oksa lihat sudah ya. Oke, Rifana sudah, Janet juga sudah. Boleh dilanjutkan ke nomor berikutnya. Kenzi juga sudah. Oke, good job Kenzi. Arya juga sudah. Wah, mantap. Nah, Arya boleh dilanjutkan ke berikutnya ya. Mantap, good job. Kemudian Umay, oke juga sudah juga ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya Umay. Oke, keren nih. Oke, teman-teman boleh dilanjutkan ke nomor 2 dan 3. Nah, setelah itu kita akan bahas di nomor 3 dan nomor 4 ya, nomor 4. Untuk nomor 2, teman-teman mengetik seperti biasanya ya, melatih kecepatan teman-teman dalam mengetik. Kemudian di nomor 3 juga sama, kita belajar typing, belajar untuk mengetik juga. Lalu di nomor 4, nah ini sepertinya untuk nomor 4 sudah perintahnya berbeda ya, perintahnya berbeda soal nih. Nah, jadi kita diminta untuk memperbaiki kodenya nantinya di nomor 4. Oke, boleh dilanjutkan dulu nomor 2 dan 3. Oke, kita akan bahas nantinya di nomor 4 nih. Yang ada kendala boleh banget disampaikan ya, teman-teman ya. Oke, nah kalau sudah selesai nomor 2 dan nomor 3, kita akan bahas bareng-bareng di nomor 4 nih. Oke, sudah ya nomor
Dua dan tiga lancar ya, teman-teman ya. Oke, Janet juga sudah, mantap. Kenzi sudah, Arya sudah, Umay sudah, Rifana juga sudah ya. Nomor 4 kita akan bahas, teman-teman. Nah, perintahnya di sini adalah tambahkan ke program. Nah, di sini sudah ada kode sebelumnya ya di sebelah kiri. Print pada tahun sekian, kemudian print lagi dan ada variabel jawaban. Kemudian ada hashtag di baris keempat, tambahkan ke program. Itu perintahnya teman-teman diminta untuk menyelesaikan kodenya ya. Nah, output yang kita lihat di sebelah kanan itu ada pada tahun berapa Perang Dunia Kedua berakhir. Kemudian diminta menginputkan sebuah data nantinya. Nah, jadi di sini ada sebuah condition, teman-teman. Coba kita perhatikan, ya. Conditionnya itu ada dua atau berapa? Ada dua ya, sepertinya ya. Jadi kalau jawabannya sama dengan 3, maka dia akan mencetak benar, ya. Ketika dia menginputkan angka 3, maka dia benar outputnya ya. Kemudian selain jawabannya 3, ya, atau else, maka dia akan print salah nih pada 1945 harusnya. Jadi kita bisa gunakan if else teman-teman. If answer ya, karena di sini nama variabelnya apa? Kita nama variabelnya jawaban ternyata di sini ya. If jawaban ya, if jawaban sama dengan 3, maka dia akan print benar. Kemudian else dia akan print salah gitu ya. Nah, ini coba Miss akan berikan referensi kodenya melalui code share seperti biasanya ya. Untuk nomor 3 nih, teman-teman boleh coba dulu. Yang sudah siapa nih? Boleh dilanjutkan ke nomor berikutnya ya. Nomor 4 nih, sembari Kak Uksa buatkan kode referensi code share. Oke, tunggu sebentar ya. Kalian teman-teman sudah familiar dengan code share atau belum? Yang ikut kelas Kak Uksa sebelumnya sudah familiar pasti. Oke, ini Kak Oksa akan berikan sebuah link, namanya dia code share ya. Jadi nanti ketika teman-teman klik linknya, akan diarahkan ke sebuah website. Nah, di sana Kak Oksa sudah bagikan kode program untuk nomor 4 ya. Nih, karena masih mula-mula ya, Kak Oksa kasih referensinya full ya, nomor 4. Oke, siapa yang sudah bisa membuka code share-nya? Oke, sudah? Oke, sudah bisa dibuka ya? Oke, good job. Yang ada kendala boleh disampaikan nih sama Miss ya. Boleh dibuka, kemudian teman-teman di sana sudah menemukan kode yang kau saya kirimkan ya. Di situ ada kode program versi lengkap untuk nomor 4. Mulai dari print sampai else print lagi ya. Dari if answer tadi ya. Nah, kalau di sini kau usah kasih nama variabelnya answer. Nah, kalau di situ teman-teman pakai jawaban, boleh disesuaikan. If jawaban sama dengan 3, nah penulisan sama dengan di dalam Python itu double ya, teman-teman ya. Diingat-ingat. Penulisan sama dengan di dalam Python itu double. Nah, dua kali gitu ya. Oke, yang masih ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Oke, nih Arya boleh di copy dari if baris kelima sampai ke 8 ya, Arya ya. Kemudian boleh di paste di voucher. Nah, tadi punya Arya. Oke, good Arya. Nah, itu ditaruh di baris kelima ya, Arya ya. Boleh di-delete dari baris kelima. Kita ganti dengan kode yang baru saja Arya copy. Oke, nah ini di sini. Boleh di-delete ini Arya. Ada F di depan answer itu kita hapus ya. Nah, itu kelebihan spasi sebelum answer. Answer, sebelum answer itu kelebihan satu spasi. Arya boleh hapus, kemudian answernya boleh diganti dengan jawaban. Kenapa diganti jawaban? Karena di baris ketiga, Arya di situ ada variabel namanya jawaban ya. Answernya boleh diganti dengan jawaban. Nah, jawaban kita ketik. Answer kita ganti dengan jawaban. Atau yang atas kita ganti dengan answer juga.
Nah, ini masih bad input. Kenapa, Arya? Karena ada kelebihan spasi sebelum answer di baris kelima. Dia kelebihan satu spasi. Coba Arya cek lagi ya. Nih, dia kelebihan satu spasi. Dihapus spasinya ya. Nah, kita hapus spasinya saja, Arya. Oke, kita hapus. Klik delete. Ya, oke, good, Arya. Coba sekarang kita play. Apakah sudah bisa? Masih bad input. Kenapa ya? Coba kita lihat di sini. If answer sama dengan bad input di baris kelima. Kenapa ya? Nih, coba kita cek dulu dari atas ya, Arya ya. Answer if. Ini kurang if di sini, Arya. Jadi sebelum answer ada if-nya. Jadi kita ketik di baris kelima itu ada if. If answer sama dengan 3, ya. Jadi sebelum answer kita tambahkan if. Oke, kita tulis if. Oke, good job. Kemudian kita play. Oke, mantap. Sudah bisa ya. Lalu kita masukkan angka 3 atau angka selain 3. Apa perbedaannya, Arya? Apa yang terjadi? Nah, kalau dijawab 1945, maka dia akan jawabnya salah gitu ya. Oke, keren. Coba boleh dicentang. Sekarang kita jawab angka berapa, Arya? Ah, di sini 1945 ya. Coba kita klik centang lagi, Arya. Apakah sudah bisa hijau sekarang? Oke, kita inputkan. Kita input lagi angka 3. Coba kalau diinputkan angka 3 apa yang terjadi, Arya? Ah, sudah bisa ya, tapi belum bisa hijau. Kenapa? Coba kita lihat lagi. Sepertinya di sini Arya menggunakan tanda petiknya ada yang oke, apa ya yang berbeda ya. Coba kita cek lagi spasinya. Dia kelebihan spasi sepertinya Arya. Coba di sini ada yang terkendala untuk nomor 4 teman-teman. Untuk Umay sudah bisa ya nomor 4 ya. Oke, Kak usah keliling dulu. Cek dulu. Janet nomor 4. Oke, ada kendala juga? Oh, sudah bisa. Oke, good job Janet. Kemudian Kenzi. Kenzi sudah bisa juga. Oke, sudah juga. Oke, good. Kemudian lanjut ke nomor 5 nih. Untuk Kenzi, Janet, dan Umay ya. Dan Rifana boleh lanjut ke nomor berikutnya. Kemudian untuk Arya, Miss akan bantu dulu teman-teman ya. Kita coba cek lagi ya, Arya ya. Di sini ada print. Kemudian pada tahun berapa Perang Dunia II berakhir? Tanda tanya. Lalu print dan answer sama dengan input. Oh, kurang integer. Nih Arya, kurang int sebelum input di baris ketiga. Ya, masih kurang int. Di sini kita taruh di sebelum input. Kita tambahkan fungsi int. Fungsi int itu digunakan untuk mengubah yang semula sebuah string menjadi bilangan bulat. Ya, penulisannya int kurung buka, kemudian ya kita kasih kurung buka setelah int. Ya, good job Arya. Lalu kita tambahkan kurung tutup di paling akhir. Nih, kurung tutupnya ditaruh paling akhir ya. Setelah int kurung buka, lalu kurung tutupnya taruh paling akhir. Oke, Rifano sudah kembali lagi nih. Rifano tadi sepertinya ada kendala apa, Rifano? Apakah kendala jaringan? Iya. Iya, oke, Rifano. Sekarang sudah aman lagi ya. Oke, Rifano boleh lanjut lagi, boleh di-share screen. Nih, thank you Rifano sudah join lagi. Lanjut lagi ya. Di sini, oke, sekarang kita coba lagi Arya nomor 4 ya. Kita inputkan, oke. Kita inputkan angka 3. Nah, kita enter. Apakah sudah bisa? Wah, sudah bisa. Keren Arya. Mantap ya. Sudah paham nih Arya. Lanjut lagi sekarang nomor berikutnya, nomor 5. Coba kau sama keliling ya. Umay nomor 5 apakah sudah? Belum juga. Oke, Janet nomor 5.
Oke, belum juga Kenzi. Ya, sedang mencoba ya, sedang mencoba ya. Oke, good. Sudah mencoba teman-teman. Pahami dulu pertanyaan yang ada di sini. Tambahkan ke program ya. Nah, di sini ada sebuah kode di sebelah kiri. Sudah ada tersedia sebuah kode ya. Answer sama dengan input siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer itu ya. Kemudian kita akan bahas nih teman-teman. Lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 itu teman-teman akan menambahkan while loop teman-teman ya. Tadi kita sudah bahas tentang while ya. Nah, while loop akan kita gunakan nih ketika teman-teman memiliki sebuah condition nih ya. Oke, coba Kak Oksa sudah update untuk nomor 5 di code share. Coba teman-teman boleh di refresh kalau belum ada ya nomor 5 boleh di refresh teman-teman. Sudah Kak Oksa kirimkan lagi di code share ya. Nah, code share-nya coba dicek lagi. Sudah ada, teman-teman? Sudah ya, nomor 5 ya. Kita akan bahas nih nomor 5. Di nomor 5 ya, di sini Kak Elsa menggunakan variable answer. Lalu ada fungsi input. Jadi kita akan memasukkan sebuah data. Lalu di sini kita gunakan fungsi lower, teman-teman. Nah, fungsi lower itu kita gunakan untuk mengubah karakter menjadi huruf kecil seluruhnya. Nih, ingat-ingat ya. Fungsi lower kita gunakan untuk mengubah karakter atau huruf menjadi huruf kecil seluruhnya. Boleh dicatat nih ya. Kemudian ada attempts, di sini ada sebuah variable. Nah, attempts itu adalah variable yang menyimpan angka satu. Kemudian berikutnya ada while. Nah, jadi di sini ada looping. While answer tidak sama dengan Mark Twain, ya. Jadi kalau yang diinputkan nantinya jawabannya bukan Mark Twain, maka dia akan masuk ke conditionnya. Nih, dia akan menyimpan lagi, menyimpan sebuah data yang akan kita simpan di variable answer. Nah, kemudian kita gunakan fungsi lower lagi. Fungsi lower untuk mengubah karakternya menjadi huruf kecil seluruhnya. Lalu di sini ada attempts ya, yang mana attempts-nya akan terus bertambah nih, plus sama dengan satu. Ya. Kemudian yang terakhir ada print. Nih, yang terakhir dia akan mencetak print jawaban dihitung setelah kemudian attempt sekali percobaan. Itu yang akan muncul di paling akhir. Nah, coba sampai sini nomor 5 apakah ada yang masih terkendala? Coba kau sama mau keliling lagi ya. Nomor 5. Ada yang mau ditanyain? Boleh banget. Mau ditanyain sama Miss ya. Boleh menyalakan audionya. Boleh disampaikan. Oke, Umay sudah bisa ya. Oke, good job Umay. Kemudian untuk Janet. Oke, sudah juga. Oke, keren Janet. Boleh lanjut ke nomor 6. Kalau masih belum paham ya, boleh banget ditanyakan sama Miss ya, Janet ya. Oke, good job. Kemudian Kenzi. Kenzi sudah selesai atau belum? Oh, ini sedang mencoba ya. Oke, Kenzi di sini sudah menuliskan Walter Scott, kemudian Mark Twain. Ya, kita lagi eksperimen nih. Oke, good job Kenzi. Ketika diinputkan ya, dia akan muncul lagi. Siapa yang menulis petualangan Tom Sawyer? Lalu kita inputkan Bernard Shaw. Oke. Nah, untuk jawabannya tidak harus sama persis yang ada di sana. Nih, Kenzi boleh eksperimen. Jadi jawaban tetapnya di sini nih apa? Mark Twain. Jadi kalau jawabannya Mark Twain, dia akan diminta untuk input lagi gitu ya. Oke. Nah, Kenzi boleh eksperimen lagi ya. Kemudian untuk Rifano, Rifano sedang sudah juga ya Rifano mantap. Boleh lanjut ke nomor berikutnya. Kemudian Arya ya, kau usah akan bantu. Oh, ini sepertinya punya Arya munculnya berkali-kali ya. Looping terus tuh Arya. Kenapa tuh Arya? Kita coba cek ya. Biar aku share berapa Python Heeh. bisa hitung semuanya. Bisa Oh, hitung. kenapa tuh tadi Arya? Bisa seperti itu. Loopingnya bisa berkali-kali ya. Kita lihat kodenya Arya dulu nih. Ada attempt, kemudian ada while ya. While answer tidak sama dengan Mark Twain. Oke. Kemudian di sini ada answer lagi, lalu lower, ya, good. Lalu attempt sama dengan, oke, print.
Nah, ini coba kita play lagi, Arya. Apa yang akan terjadi? Nih, di sini sepertinya Arya sudah ada lower juga ya. Sudah ada lower, sudah ada input, attempts. Oke, kita masukkan Mark Twain. Oh, sudah bisa. Keren ya, mantap Arya. Good job. Lanjut lagi ke nomor berikutnya di nomor 6. Coba kita akan bahas nomor 6 ini pertanyaannya apa sih teman-teman? Apakah sudah dibaca teman-teman? Boleh dibaca dulu ya. Nomor 6 kita akan bahas juga. Untuk nomor 6 ini teman-teman diminta untuk menuliskan kodenya ya. Di sini masih kodenya masih kosong ya. Nih, di sini teman-teman diminta untuk menuliskan supaya outputnya nanti seperti yang ada di sebelah kanan itu pada kotak. Ya, berapa selisih hasil kali 5 dan 4 dengan bilangan 10? Tanda tanya. Kemudian kita inputkan. Jadi di sini nantinya idenya teman-teman apa? Kita akan menggunakan variabel ya. Kita akan simpan datanya. Lalu kita akan gunakan fungsi input untuk memasukkan data. Lalu berikutnya, sepertinya di sini ada sebuah condition, teman-teman. Oke, coba kita akan share juga untuk nomor berikutnya ya. Nih, Kak Elsa akan berikan referensinya juga untuk nomor 6. Oke, nomor 6 kita taruh di co-share juga ya. Nomor 6. Kemudian kita akan bahas kodenya. Oke, teman-teman boleh Tapi aku di-reset. tulis di sini. Heeh, sudah bisa ya? Aku lihat tulis kayak ada Mm-mm. em, hijau gitu. Heeh, kayak Dan ada hijau gitu. sama kayak tekan-tekan. Nah, kayak ditekan-tekan gitu ya. Iya, betul banget Arya. Jadi kalau teman-teman live coding ya, di sini bisa. Di CodeShare itu bisa live coding. Jadi bisa saling share kodenya pakai CodeShare ini teman-teman ya. Jadi kalau Miss mau ngetik gitu, teman-teman nanti bisa lihat. Oh, ternyata bisa ngetik nih. Gitu ya. Kemudian, nih tadi teman-teman bisa lihat di sana di nomor 6 itu ada variable answer. Nah, di sini Kalsa menggunakan variable answer. Lalu kita gunakan fungsi integer, teman-teman. Nah, int ya. Int itu kita gunakan untuk mengubah menjadi bilangan bulat. Nih, jadi yang sebelumnya ketika teman-teman memasukkan datanya sebuah angka, nah kita akan otomatis di-convert ya sama programnya menjadi bilangan bulat. Nah, tadi pada pembahasan sudah kita bahas ya, bilangan bulat yang disebutkan sama Umay tadi ada angka 100, 200, 300, angka 1, 2, 3 itu merupakan contoh bilangan bulat yang ada tidak ada komanya. Kemudian ada skor. Nah, di sini skor merupakan variabel yang menyimpan sebuah angka. Angkanya 0 ya, menyimpan bilangan 0. Lalu kita gunakan condition teman-teman. Karena di sini ada 3 condition, maka kita gunakan if ya. If answernya sama dengan 10, maka skornya akan bertambah 1. Kemudian lanjut lagi. Nah, kita gunakan variable answer dan diminta untuk memasukkan data. Tapi pertanyaannya yang muncul pada output itu berbeda ya. Yang pertama tadi berapa selisih hasil kali 5 dan 4 dengan bilangan 10 itu ya, pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa hasil bagi dari 12 dan 2 dan angka 11? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga, berapa hasil bagi dari jumlah 5 dan 2 dan angka 7? Nah, itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian, pada masing-masing pertanyaan ya, jawaban yang diinputkan oleh pengguna akan kita simpan di dalam sebuah variabel. Namanya adalah variable answer. Nah, gitu ya. Kemudian, jawaban tersebut masing-masing akan kita convert menggunakan fungsi int. Convert menjadi bilangan bulat atau integer ya. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan skornya masing-masing ya. Plus sama dengan 1. Dia akan bertambah 1 pada masing-masing condition. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk penjelasan kode program untuk nomor 6 seperti itu ya. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya untuk nomor 6?
Nih, nomor 6, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Siapa yang sudah berhasil? Coba kita lihat ya. Coba Miss mau keliling lagi. Dari Umay. Oke, Umay sedang eksperimen ya. Kemudian Arya sedang apa nih? Oke, eksperimen juga sama ya. Janet sedang apa? Coba kita lihat. Masih hitam ya. Lagi loading. Kenzi juga sama nih. Kenapa ya? Masih loading. Oh, ini Miss Kenzi kok sedang. belum bisa lanjut, Miss? Oh iya, Kenzi belum bisa lanjut. Kenapa nih? Coba kita lihat ya. Di sini ada hasil dari 3. Ini munculnya dari mana, Kenzi? Coba kita lihat dulu. Oh iya, ini kelebihan spasi. Udah, Miss. Udah bisa ya, Kenzi ya? Iya, Oke, mantap, Kenzi. Tadi kenapa? Kodenya ada yang tadi berubah. Mm-mm, enggak sih, nggak dirubah tadi. Kayaknya nggak ada yang salah, dirubah. malah pencet yang play deh. Oh, oke. Belum centang ya, berarti ya tadi ya. Berarti Iya. otomatis bisa centang ya. Oke, good job. Thank you, Kenzi. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, Kenzi. Kemudian yang nomor 6 boleh dilanjutkan dulu teman-teman yang masih belum selesai ya. Oke, Janet boleh eksperimen dulu ya. Lalu Arya dan Umay juga sama. Oke, good. Oh, Umay sudah selesai ya. Nomor 6 ya, mantap. Lanjut ke nomor berikutnya, Umay. Untuk Arya, nomor 6. Nih, coba. Oke, kodenya sudah lengkap ya yang ada di code share. Nih, Arya boleh copy kode yang Miss kirimkan. Kemudian Arya boleh pindahkan pada kode program milik Arya. Nah, lalu boleh ditanyakan Arya nih sama Miss, mana yang masih belum Arya pahami? Kenapa di situ ada if? Kemudian kenapa di situ ada plus sama dengan satu? Terus ada answer. Nah, itu boleh ditanyain. Kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh banget ya. Oke, good job. Janet dan Arya boleh eksperimen dulu. Nanti masih ada kendala. Kalau masih ada kendala, boleh disampaikan sama Miss ya. Oke, teman-teman. Lanjut lagi. Nomor 7. Nih, sambil teman-teman mengerjakan nomor 6 ya. Yang masih ada kendala boleh bertanya. Kemudian nomor 7, teman-teman boleh eksperimen. Oke, Arya mau bertanya. Ya, boleh banget, Arya. Suka 2 menit lagi. Oh, waktunya sampai 17.30. 18.30. Sorry. 18.30, Arya. Santai, masih ada berapa menit? 33 menit lagi ya, Arya ya. Nanti kita masih eksperimen sampai pukul 18:15. Nah, setelah itu kita akan ada kuis, Arya ya. Teman-teman semua di sini kita ada kuis di sesi ya, terakhir nanti gitu. Oke, lanjut lagi berikutnya. Oke, santai teman-teman ya. Masih ada waktu nih sampai pukul 18:30. Tadi kita mulainya pukul 17 ya teman-teman ya. Nah, lessonnya selama 1,5 jam ya. Setiap pertemuan 90 menit seperti biasanya. Nih kalau kelas reguler biasanya 90 menit. Oke, lanjut lagi teman-teman. Untuk nomor 6 dan 7. Nih sembari Miss akan bagikan referensi untuk nomor 7 ya. Nomor 7. Oke, berikutnya ditaruh di paling bawah ya. Ini Miss simpan di paling bawah. Oke, nomor 7. Nah, sudah. Oke, teman-teman boleh lihat pada code share. Sudah Miss simpan ya. Nomor 7. Di sana sudah ada variable answer. Kemudian Miss gunakan fungsi int juga. Dan fungsi input ya. Miss gunakan fungsi int dan fungsi input. Nih, nomor 7. Kemudian berikutnya nomor 6. Oke, coba Janet kita centang dulu. Nah, ini masih kurang Janet, paling bawah ya. Coba Janet ditambahkan print hasil skor dari 3 itu Janet. Nih,
Kak Oksa berikan di layar ya untuk kodenya. Oke, tunggu sebentar. Oh, hilang tadi. Untuk kodenya di mana ya? Oh, ada di bawahnya Janet ternyata. Nih, ada di baris ketiga dua itu Janet. Coba. Kenapa kau timerku sudah habis lagi? Waktunya Pokoknya masih masih ada, Arya. ada. Masih 30 menit lagi ya. Kenapa Nih, terlihat terlalu cepetan? iya, iya Arya. Keterangan di pojok kanan atas itu 0000 ya. Nah, kenapa? Karena sepertinya setting waktunya tadi 1 jam. Harusnya 1,5 jam. Ini masih berjalan. Nah, gitu ya. Oke, Arya, boleh lanjut ke nomor berikutnya. Janet sudah bisa? Oke, sudah bisa ya. Tadi hanya kurang satu baris kode aja nih. Nah, sekarang sudah boleh lanjut ke nomor 7, Janet. Oke, mantap. Semangat, Janet. Kemudian, di nomor 7 itu teman-teman ya, sudah Miss kirimkan juga untuk referensinya di code share. Kemudian kalau sudah selesai untuk nomor 7, boleh lanjut di nomor berikutnya. Ini sembari Miss akan bahas nomor 7 ya. Di nomor 7 ini, teman-teman diminta untuk menuliskan kode program. Lalu, di sini Miss berikan contoh referensinya menggunakan variable answer. Lalu ada fungsi int dan fungsi input. Artinya kita akan memasukkan sebuah data dan kita simpan di dalam variable answer. Lalu data tersebut kita convert otomatis menjadi menjadi bilangan bulat ya, menggunakan fungsi int. Lalu kemudian di sini ada while teman-teman ya. Jadi ada sebuah looping, dia akan terus-menerus berjalan programnya ya. Ketika jawabannya tidak sama dengan 7, maka ada sebuah condition. If answer kurang dari 7, jadi kalau yang diinputkan itu angkanya kurang dari 7, maka dia akan muncul outputnya tidak cukup. Kemudian ada lagi. Nah, itu ya. Lalu, kalau jawabannya else atau selain dari kurang dari 7. Berarti kalau lebih dari 7 ya, teman-teman ya. Kalau jawabannya tadi yang kita inputkan lebih dari 7 angkanya, maka dia akan print terlalu banyak, ada lebih sedikit. Nah, itu. Lalu ada answer sama dengan int input. Coba lagi, dia muncul lagi pertanyaan. Lalu diminta untuk menginputkan lagi ya. Lalu dimasukkan ke dalam variable answer. Nah, itu yang terakhir, kita akan print benar nama mereka, Eropa, Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk nomor 7, teman-teman. Oke, Miss mau keliling lagi nih. Oke, Rifana sudah ya. Oke, mantap. Good job, Rifano. Lanjut lagi. Kenzi juga sudah, nomor 7. Sudah ya. Mantap. Lanjut lagi. Janet, nomor 7 juga sudah. Arya, nomor 7 sudah juga. Oke, good. Kemudian, Umay, nomor 7 juga sudah ya. Oke, good job. Kalau sudah, boleh lanjut di nomor berikutnya, teman-teman. Nah, ini kita akan bahas di nomor berikutnya. Untuk tugas tambahan itu tidak wajib ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh lanjut ke tugas 2 yang judulnya untuk semua periksa 2 itu. Nah, udah ketemu? As for all periksa 2 itu ya. Nah, teman-teman coba diklik. Di sana ada pertanyaan. Isilah titik-titik pada teks nih. Udah ketemu atau belum, teman-teman? Arya udah ketemu? Coba diklik di sini, Arya. Nah, diklik di sini. Lalu kita klik nomor 2. As for all, periksa 2. Nah, itu ya. Oke, sudah ketemu ya. Arya dan Umay sudah ketemu. Kemudian Janet dan Kenzi, coba. Oke, sudah ketemu Janet. Kemudian Kenzi sudah ketemu juga. Rifano juga sudah ketemu ya. Oh, ini sedang membuka materi. Oke, good. Kemudian, nah di sini pertanyaannya adalah mengisi yang kosong teman-teman ya. Nih, kita diminta untuk mengisi yang kosong. Yang pertama di situ, ini adalah program khusus yang mengenali dan menjalankan perintah. Apa tuh, teman-teman? Interpreter ya. Nih, interpreter. Yang pertama, interpreter. Oke, boleh diketik. Interpreter. Coba Kak Osa kirimkan di chat Zoom ya. Tulisannya seperti ini. Interpreter.
Nah, itu dia. Interpreter. Kalau sudah, lanjut lagi berikutnya. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesalahan tersembunyi, gunakan, gunakan apa? Exception processor, teman-teman. Nih, exception processor. Ini materi baru ya. Exception processor. Ini teman-teman bisa sebagai eh, ilmu baru. Jadi ada pengetahuan baru. Istilahnya coba kau usah tuliskan. Exception processor. Oke, nah kalau teman-teman penasaran, kepo, boleh searching ya. Sambil searching boleh banget. Apa itu interpreter ya? Boleh googling. Kemudian exception processor itu yang kedua. Lalu berikutnya ini didefinisikan oleh dua operator. Nah, operatornya apa saja? Ada try dan accept. Nih coba Miss berikan. Try dan accept. Nah, itu ya. Lalu yang terakhir, pengembang keren menggunakan operator ini dalam konstruk loop algoritmik while, teman-teman. Ya, kita gunakan while. Oke, itu ya. Untuk nomor satu. Lalu lanjut lagi kalau sudah boleh lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor satu. Apakah ada yang masih terkendala? Coba Miss mau keliling dulu. Umay sudah bisa. Oke, good job. Lanjut ke nomor dua, Umay. Lalu Arya, nomor satu. Ya, boleh dituliskan dulu. Interpreter, exception processor, try, accept, dan while yang terakhir. Oke, good. Kemudian Janet. Oke, good job. Janet sudah nomor dua ya. Oke, good job. Lalu Kenzi, nomor dua juga. Sama. Rifano, nomor tiga. Oke, mantap. Good job. Boleh lanjut ke nomor berikutnya ya kalau sudah nomor dua. Nah, nomor dua ini mengetik seperti biasa ya teman-teman. Latihan mengetik ya. Oke, good. Kemudian kalau sudah nomor dua lanjut di nomor tiga. Nomor tiga itu teman-teman diminta untuk menambahkan kode. Nih, kita nanti akan bahas sampai nomor tiga atau empat ya teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan ada kuis. Nih, siapa yang sudah pernah pakai Blue Cat? Kita akan main Blue Cat nanti teman-teman ya. Sampai pukul 18 lebih 15 waktunya. Kemudian setelah itu kita akan main kuis. Kita akan bermain kuis gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nomor berikutnya. Miss akan berikan referensi untuk nomor 3 ya. Nih, nomor 3. Miss berikan versi lengkapnya atau versi tidak lengkap? Kalau saya berikan versi lengkap dulu ya. Nih, untuk awal-awal nih, masih awal-awal. Jadi biar ada referensinya dulu ya. Untuk pemanasan teman-teman. Nomor 3 sudah ada di code share ya. Oke, di situ ada while true, kemudian ada try, teman-teman. Nah, ini ada indentasinya. While true, kemudian try. Ya, ada try, ada accept. Nah, ini perbedaannya, teman-teman. Kalau yang tadi kita hanya menggunakan if else ya. Kemudian ada while. Nah, di sini juga ada try, teman-teman. Ada try and accept. Nah, ini digunakan untuk mencoba, teman-teman ya. Try children amount sama dengan int dan input. Nih, kita gunakan fungsi int untuk mengganti ya, mengubah menjadi bilangan bulat. Lalu, kita gunakan fungsi input. Artinya kita akan memasukkan data. Lalu berikutnya, di sini kita akan simpan datanya di dalam variabel. Variabelnya yang pertama namanya adalah children amount. Lalu variabel yang kedua sweet amount. Nah, kemudian dia ada break di sini teman-teman ya. Ada break. Dia akan berhenti sejenak. Lalu berikutnya ada accept. Nah, kecuali itu maka dia akan print error. Nih, angka harus berupa bilangan bulat. Nih, berarti dia akan print sebuah string, teman-teman.
Nah, contohnya seperti itu. Lalu ada try yang kedua. Nah, untuk try yang kedua ini di luar while, teman-teman ya. Di luar while. While tadi sudah ya, ada try and accept. Lalu try lagi. Try portion, sweet amount dibagi dengan children amount. Lalu dia akan print setiap anak akan menerima portion tidak digunakan tanda kutip. Kenapa? Karena dia merupakan variable yang ada di baris sebelumnya. Nah, kalau sebuah string kita gunakan tanda petik. Nih, jangan lupa ya, teman-teman ya, selalu diingat-ingat. Kalau string selalu kita gunakan tanda petik. Kemudian ada accept lagi. Yang terakhir, kita print string lagi. String kesalahan divisi, apakah nol anak datang? Nah, itu adalah sebuah string. Oke, itu untuk penjelasan nomor 3, teman-teman. Boleh dicoba dulu ya untuk nomor 3. Nah, selanjutnya ya, setelah itu kita akan bermain kuis nih, sembari Kak Osa akan siapkan dulu. Oke, teman-teman boleh eksperimen untuk nomor 3 ya. Oke, sembari Miss akan siapkan bluketnya. Nih, Miss kirimkan linknya ya, teman-teman ya. Di sini ada sebuah link bluket nih. Siapa yang sudah pernah main bluket? Ada yang sudah Aku pernah? nggak pernah. Aku nggak pernah. Arya belum pernah. Oke, nanti kita cobain ya, Arya ya. Nih, seru nanti Arya. Jadi kita kayak main game gitu. Kita nanti main kripto deh ya. Jadi kayak hacker gitu. Ya nanti Main. ngehack. Iya, ngehack, Ternyata ngehack. Oke Arya. Nanti kita coba ya. Iya, eksperimen nih nanti. Oke, di sini teman-teman boleh lanjutin dulu. Masih ada sisa waktu 3 menit ya, sembari Miss lagi nyiapin untuk kuisnya ya. Miss mau nyiapin. Soalnya nggak terlalu banyak loh teman-teman ya. Soalnya dikit aja dan itu yang berkaitan dengan materi hari ini. Nah, jadi ada review-review tentang fungsi, lalu tipe data, itu tadi ya. Nah, ini yang mudah-mudah aja, teman-teman, ini untuk lagi. materinya. Oke. Arya ya, masih 3 menit lagi teman-teman ya. Miss lagi nyiapin nih. Kemarin soalnya berapa soal ya yang sudah Miss buat ya? Oh ini dia. Ada perintah berkondisi nih kemarin ya. Oke, coba Miss lihat dulu soalnya. Mm-mm. Nah ini sepertinya yang ini teman-teman kita pakai yang lebih simple dulu aja soal-soalnya ya. Masih permulaan. Oke, konstruksi bersarang itu nanti kita akan belajar juga nantinya. Kemudian kalau yang ini, ini deh. Oh, bukan kayak gini bukan. Blue Cat, iya betul banget. Jadi nanti langsung join a game itu teman-teman ya. Dan Nggak, jadi kubus. iya langsung join a game nih. Kita main game habis ini. Ribut Oke. aku. Tapi Heeh, tapi kita jadi kubus-kubus. ada kubus-kubus. Iya, betul banget ada kubus-kubus. Nih, ada pertanyaannya berapa ya? Miss kasih 10 aja kali ya. Nah, nanti nggak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak waktunya kurang. Karena gamenya akan seru gitu, teman-teman ya. Jadi nanti akan saling ngehack gitu. Ya Bilangan bukan bulat. karena Mm-mm. semuanya kubus. Aku mau jadi kubus juga. Heeh. Iya, ada kubus-kubus juga. Heeh. Nah, ini aja deh yang agak gampang ya. Masih awal-awal tadi materinya yang sesuai. Miss kasih soalnya sebanyak 10 teman-teman ya. Kita mulai save setnya. Oke. Nah, ini teman-teman boleh diselesaikan untuk nomor 3. Nah, sekarang boleh diklik link yang Miss kirimkan ya, bluecat.com itu. Oke, coba diklik dulu. Kemudian, kalau sudah, Miss akan berikan
kodenya ya. Nih, untuk gamenya kita pakai crypto hack. Lalu kita mulai host. Oke, teman-teman tidak perlu login, bisa ya. Nah, itu langsung join a game aja. Diklik join a game, teman-teman. Ya, oke, boleh join a game ya. Oke, Arya sudah, Janet sudah, Kenzi sudah, Umay, Rifano sudah ya. Oke, ini Miss lagi pilih waktunya. Waktunya kita buat 15 ya, teman-teman ya. Oke, kita host now. Bentar, masih loading ini. Oke, teman-teman. Miss kirimkan kodenya di chat Zoom ya. Kodenya adalah 3201237. Nih, coba diinputkan dulu. Oke, di sini sudah ada siapa yang login? Nih, belum ada yang masuk. Miss tunggu. Oke, sudah ada Kenzi di sini. Yuk, Arya, Janet, Umay, dan Rifano ya. Miss tunggu. Oke, sudah ada Kenzi dan Arya di sini. Arya Gaming. Arya Gaming ini. Seru ya. Oke, kemudian ada Janet. Oke, good. Sudah ada Janet dan Rifano di sini. Good job. Lanjut lagi. Kita tunggu Umay. Ya, kita tunggu Umay. Nih, kita masukkan namanya dulu. Oke, sudah ada Umay. Oh, ini yang nar itu ya, Umay ya. Oke. Ya, teman-teman boleh pilih. Kalau sudah, Miss akan Apa lanjut. ada yang bentuknya kayak kubus, Iya, ada yang kayak bentuk kubus-kubus. kayak graveyard. Iya, betul. Miss mulai ya, teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Oke, semangat. Oke, New user detect. bisa Welcome ya. internet. Para users kayak password. Ya, teman-teman Starter. bisa diklik. Nah, itu cara Complete. bermainnya. Mainnya Diklik. Ya, software. Launching. oke. Opsi yang Nah, itu lebih. ada pertanyaannya. Click and Oke, good work. job. Choose an output. Capcip siapa yang aku pilih. Oke. Yuk. Aku mau Oke, dapat semangat rumus. teman-teman. Di sini sudah ada Rifano, Ah, lalu ada Nar, ada Arya Gaming, ada Janet ini dan kan Kenzi. Semangat, guys. Nah, ada Rifano dan aku Nar dapat nih. double crypto. Tumbus robot kali. Oke, Tumbus. Nah, apa itu disebut apa? Desimal. Float atau integer? Float. huruf kapital ya. Si. Oh, oh, kamu dapat Oke. Eh, Nih, itu tadi ada apa? beberapa materi Bukan. yang sudah kita bahas. Em, Kenapa gamenya aku hack orang-orang? Nih, jangan sampai kerebut ya nilainya. Fix. Kriptonya nih. Tidak. Oke, semangat. Kenapa ini hacking-hacking semua orang? Bitcoin aku 70. Fungsi. Tidak. Semoga aku nggak dicuri.
Oke, aku yang ini. Wow, Tenki Pro. Tidak, aku selalu kalah. Memasukkan data. Input. Hack, hack. Wow, Tenki Pro. Ken Crypto. Crypto. Good job, teman-teman. Game. Davin aja nggak minum. Masih ada 11 menit lagi. Apa ya? Wah, bertambah. Ya. Tidak, aku kalah terus, cuy. Enggak, pertama tulis di awal sebuah baris. Aturan awal. Tulisan output. Yang ini. 30 kripto. Oke. Sebut dengan salah. Itu. Hah? Repeat the pattern. Tidak, aku di-hack kayaknya. Kayaknya aku di-hack lagi. Aku di-hack. Tidak. Ayo semangat teman-teman. Jangan sampai dihack. Nah, persaingannya sangat ketat ya. Ini saling ngehack nih. Oh, kayak gini. Oh, oke. Yeay. Tulisan Good. over. 30 kripto. Desimal. Hah? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, ini 10. Ini gampang. Yeay. Tiba-tiba bener. Oke. Good. Aku dapat 30 kripto. Wah, keren. Oke, Tidak, teman-teman. aku di semoga ke 86. Masih ada 9 menit lagi. Tidak. Manakah fungsi yang menggunakan Ah, jadi string? persaingannya ketat sekali ya. Nih. Oh. Aku battling lagi. Sesi C. Apakah benar? Enggak. Hah? Good. Ini, 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 ini. Sudah. Keren. Wordnya telah selesai. Makan apa langsung ke gosok gigi ayo. Selalu kayak gini. Wah, 20 kripto. Oke, semangat teman-teman. Jangan sampai kena hack Terus lagi. kaki. Cap chip Ah, cuk ada nar siapa di sini. yang aku pilih? Winter is coming. Di urutan pertama ada Tidak. Nar, kemudian ada Rifano di urutan kedua. Ada Kenzi, Janet, dan Arya. Semangat. Tapi kenapa hacknya semuanya gampang lagi? Iya, karena bisa merusak aturan Python. Yeay. Semoga gitu. Cak, siapa yang aku pilih? Oke. Oh, 33 mulu. Urutan, aturan urutan. Iya. Triple crypto.
Integer. Tidak, aku salah. Ternyata varian. Bilangan bulat disebut dengan apa? Integer. Wait, ini gampang. Ya, nggak diet lagi. Bahasa syarat kayak gimana balikin lagi? 20 kripto. Fungsi yang dimasukkan data. Input. Iya. Ini. Oh, cek lagi. Mantap. Nah, ini persaingannya ketat sekali. Oke, ada Rifano Kenzi, kemudian ada Umay. Nah, ada Umay, ada Arya, ada Janet. Kan Semangat, guys. menggunakan mengubah nilai menjadi bilangan bulat. Apa itu? Oke. Ini 50 kripto, 50 kripto. Kenapa aku dapat ini Bitcoin? Python loh. Ini 20 plus Upload sih. Tidak, aku salah. Ternyata web semua benar. Tulis awal baris. 30 kripto. Fungsi nilai menjadi string. 20 kripto. Fungsi yang nilai menjadi string. Make all the buttons the same color. Oh, ini gampang. Aku maunya square. Jadi kayak gini, 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 kayak gini, gini, gini. Oh, kayak gitu. Ini gamenya seru banget. Oke, teman-teman. Wah, skornya udah banyak-banyak ya. Masih ada 4 menit lagi, Oksa, teman-teman. Oksa, Ya? Miss. Jadinya pas aku kayak kamu kayak the same color. Oke. Arya boleh lanjut lagi. Janet, Wih, wih, Kenzi, Umay, dan Rifano. Semangat. itu aku di stolen. Incorrect. Berarti one game. Oh. 30 kripto untuk mencetak print. 30 kripto di mana saja? Ini sudah. Ah, Nah, persaingan yang cukup sengit sekali ini. ini persaing Mantap. kripto perjuangan kripto kripto ke eh, ini kayak TK. Oke, ini gampang. Kayak gini. Eh, Semangat, teman-teman. Saling hack oh ya. kayak gitu. Diapain? Recorder left. Oh, ini. Wow, wih, kayak gitu. Gini, gini. Wow, 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 wow. Keren, keren, keren. Wow,
Matching cards. Oh, aku ngerti Oke, game ini. Game ini favoritku lagi. Ini gampang, jadi gak game game. Ya memori ya. sudah. Aturan Python. Tidak cuma sedikit. Menyelesaikan teka-teki teman-teman ya. Masih ada Kita satu akan menit tambahin lagi. sekarang. Satu Even menit lagi supaya kita teman-teman. variabel. Semoga aku dapat. Uh, Jadi Jeniata. I am surprised. Desimal. Kalau nilai menjadi bilangan bulat. Apa itu? Please double crypto. Wih, double crypto. Mantap ini. Ah, bisa Oke. terus apa? Masih ada 50 detik lagi teman-teman. Tidak. Waktunya Dan hampir desimal dalam menipis. Python kita Ya. sebut dengan apa? Integer. Tidak, salah. Coba ke 1000 tuh. Ah, yes benar. Semua kode aku tipe cap cip cup siapa yang aku pilih. Wih, double crypto. Yes, aku dapat. Oke, wah Janet ada di urutan pertama nih. Aku tambahin Wah, kripto aku Rifano sendiri. di urutan kedua. Ada Kenzi. Ah, Ada Rifano lagi. Persaingannya cukup ketat sekali ini. 10 password. detik lagi teman-teman ya. Benar, karena dia ada. 6, 5, 4, 3, Boleh. 2, 1. Waktunya sudah habis teman-teman. Aku tadi. Oke, mantap. Wah, Keren-keren nih. Oke, teman-teman. wah, kedua. Di urutan pertama ada Rifano ya, urutan kedua ada Arya, dan urutan ketiga ada Janet. Selamat semuanya ya. Tetap semangat juga untuk Umay dan juga Kenzi ya. Tadi sepertinya Miss lihat persaingannya sangat ketat sekali ya, karena saling hacking nih. Tadi untuk tipsnya seperti apa nih dari juara pertama Kenapa? Rifano? Bentar, Miss, Gimana? Miss. Oke, Arya? Jadi pas aku dihack itu ada Hah? game-game kan. Iya. Mm-mm. Game yang aku dihack sama orang-orang itu seru dong. Seru ya waktu dihack-hack sama teman-teman yang lain ya. Oke, keren banget nih teman-teman semua. Udah bisa menyelesaikan ya misi. Tadi ada beberapa teka-teki yang perlu teman-teman selesaikan ya. Saling hack, kemudian kita bisa menyelesaikan misinya sampai banyak sekali nih, berapa nih? Sampai 42 sekian ya. Banyak sekali Rifano dapat nih. Coba Rifano boleh sampaikan tadi tipsnya bagaimana Rifano? Biar hackingnya bisa keren banget nih. Cepet aja. Cepet aja. Oke, jawaban dari Rifano tipsnya nih menjawabnya secara cepat ya. Kalau dari Arya, juara kedua nih dari Arya, gimana tuh tipsnya Arya tadi? Kripto sedikit menjadi banyak. Oke, Arya, wah punya strategi Mantap masing-masing ya. banget. Keren ya. Tadi temanya hampir Oke, habis, tapi aku dapat hack lagi. heeh. Oke, mantap Arya nih ditemani sama Papa ya. Selamat sore Papa Arya. Ya, oke. Terima kasih Papa Arya nih. Arya keren sekali tadi Bapak ya. Oke. Iya, 9 tahun. Iya, paling kecil. Gamenya seru. Iya, seru ya. Aku hacker Mantap. kayak Python. Kayak Python ya. Iya, oke, Bapak dan Arya. Terima kasih ya. Lanjut lagi yang ketiga ada Janet nih. Tipsnya dari Janet. Apa nih Janet? Tadi waktu menyelesaikan teka-tekinya. Tips dari Janet. Hmm? Gak ada sih, paling kliknya cepet aja. Kliknya cepet aja. Sama ya, seperti Rifano dan Arya ya. Oke, keren. Dari Umay dan Kenzi, tadi bagaimana? Kenzi dan Umay. Oke, dari Umay dulu deh. Tadi udah kehack Heeh, banyak, Miss. udah Cuman kayak banyak. Heeh, cuman cuman dihack balik dihack sama balik. Rifano.
Oh, Rifano. Wah ini ya, kalah saing gitu ya. Tadi kan ada beberapa soal yang belum terjawab mungkin ya, Uma ya. Oke, Setiap tapi keren sih, hitonya teman-teman. dikurangi, tapi Iya. game-game 10 yang Hmm? hacking kayak matching the colors, kayak Mm-mm. Taking the colors. Oh, color, banyak terus banget ya. memori, otak Mm-mm. aku. Banyak banget ya tadi kuisnya ya. Oke, Tapi tapi yang keren memori semua. yang Mm-mm. memori Ada aku memori. karena otak aku malah jadi Otaknya. memori. Iya, kita pemanasan teman-teman ya setelah libur Lebaran kemarin. Terus dari Kenzi, gimana tadi Kenzi nih? Belum kelihatan Kenzi videonya di mana nih? Belum kelihatan Kenzi. Kayaknya kurang beruntung, Mhm. Miss. Kurang beruntung. Oke, nggak apa-apa. Tapi Kenzi tadi Miss lihat sudah cukup banyak ya. Awal-awal tadi sudah cukup banyak ya. Tapi karena tadi ada beberapa yang saling ngehack gitu. Jadi kurang beruntung aja. Tapi teman-teman Miss lihat sudah mampu untuk menjawab soal-soal yang ada di kuis tadi ya. Itu adalah hasil evaluasi teman-teman ya untuk seru-seruan juga. Supaya Miss bisa tahu nih, oh bagian mana yang teman-teman masih kurang paham ya. Supaya Miss bisa tambahkan dan dibahas lagi di kelas berikutnya seperti itu ya. Jadi Miss kemas menjadi sebuah game supaya teman-teman mengerjakan kuisnya lebih seru gitu dan menyenangkan. Oke, teman-teman semua ya. Karena waktunya sudah pukul sekian, kita tutup dulu lesson hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya, teman-teman semua. Terima kasih Arya, Kenzi, Rifano, Janet, dan Umay yang sudah hadir di lesson hari ini. Dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Arya sudah menemani Arya. Iya, Kasih, Bapak. Miss. Terima Makasih, kasih. Miss. Terima kasih Umay. Terima kasih Jen. Terima kasih Kenzi, Rifano. Terima kasih semua. Oke, kita tutup ya, teman-teman ya. Miss. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umay.